Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama dengan Ibu Revi. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas bab baru ya, terkait teks fabel. Nah, materi apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini? Yuk, kita simak video berikut. Untuk yang pertama, kita akan membahas terkait pengertian teks fabel. Nah, hampir sama dengan teks cerita fantasi, teks fabel ini juga termasuk cerita fiksi, yang mana kisah yang diceritakan merupakan rekaan yang tidak benar-benar terjadi. Namun, yang membedakan antara teks cerita fantasi dengan teks fabel ini adalah tokohnya, yang mana tokoh dalam teks fabel diperankan oleh binatang atau hewan. Nah, hewan atau binatang yang ada dalam cerita fabel ini berbeda loh, karena memiliki perasaan, emosi, serta dapat berbicara dan berpikir layaknya manusia. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait ciri-ciri teks fabel. Seperti yang kalian lihat, ciri-ciri teks fabel dapat dilihat dari dua sisi, yakni dari ciri umumnya serta dari ciri bahasanya. Nah, untuk itu mari kita bahas satu persatu dari ciri-ciri teks fabel tersebut. Baik, pembahasan kita mulai dari ciri umumnya terlebih dahulu. Nah, seperti yang kalian lihat, ciri umum teks fabel yang pertama yakni bersifat fiksi. Artinya, kisah dan peristiwa yang disajikan hanya berdasarkan khayalan atau fantasi belaka. Nah, untuk ciri umum selanjutnya adalah tokoh utama dalam teks fabel adalah binatang. Berbeda dengan teks cerita fantasi yang tokohnya diperankan manusia, dalam teks fabel ini tokoh yang berperan dalam cerita semuanya adalah binatang. Selain itu, binatang yang berperan dalam cerita pun dapat bertingkah, berpikir, maupun berbicara layaknya manusia. Nah, sedangkan untuk ciri umum yang terakhir, yakni dalam sebuah teks fabel pasti mengandung amanat atau pesan moral yang secara langsung maupun tidak langsung disampaikan penulis kepada pembaca. Baik, apabila sebelumnya kita sudah membahas ciri umum teks fabel, sekarang kita coba membahas ciri bahasa yang ada dalam sebuah teks fabel. Nah, seperti yang kalian lihat dari segi bahasanya, ciri teks fabel yang pertama ada kalimat naratif. Kemudian ada kalimat langsung, dan yang terakhir ada bahasa percakapan. Nah, agar lebih jelas, coba kita bahas satu persatu. Ciri bahasa pada teks fabel yang pertama ada kalimat naratif. Kalimat naratif sendiri merupakan kalimat yang menerangkan suatu kisah atau peristiwa. Nah, di sini juga sudah ada salah satu contoh kalimat naratif yang berbunyi, Katak mendatangi ikan yang sedang kehujanan. Nah, kalimat tersebut merupakan salah satu contoh kalimat yang menerangkan sebuah peristiwa. Nah, ciri bahasa selanjutnya adalah kalimat langsung. Kalimat langsung sendiri merupakan kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Biasanya kalimat langsung ini ditandai dengan penggunaan tanda petik 2, seperti contoh berikut. Dan yang terakhir untuk ciri bahasa teks fabel adalah penggunaan bahasa percakapan. Maksudnya, bahasa yang digunakan adalah kata sehari-hari yang digunakan dalam kondisi tidak formal. Adapun contoh bahasa percakapan bisa kalian lihat pada contoh kalimat berikut. Baik, selanjutnya kita akan membahas unsur pembangun teks fabel. Nah, unsur pembangun yang pertama adalah tema. Tema merupakan ide pokok atau gagasan yang mendasari sebuah cerita. Nah, untuk dapat menentukan sebuah tema, mudah saja. Kalian cukup menemukan jawaban atas pertanyaan, apa sih yang dibicarakan dalam cerita tersebut? Atau bisa juga dengan mengajukan pertanyaan, bercerita tentang apa sih teks tersebut? Nah, mudah bukan? Baik,
Untuk unsur pembangun berikutnya adalah tokoh. Tokoh di sini merupakan pelaku yang berperan dalam sebuah cerita. Nah, karena ini adalah teks fabel, maka tokoh di sini diperankan oleh binatang. Dan selain itu, berdasarkan perannya dalam sebuah cerita, tokoh dibedakan ke dalam dua jenis loh. Yang pertama, ada tokoh utama, yang mana tokoh utama ini memiliki peran penting dalam cerita, yang ditandai dengan lebih seringnya muncul dalam sebuah cerita. Sedangkan yang kedua, ada tokoh pembantu. Tokoh pembantu ini berfungsi untuk membantu peran tokoh utama, sehingga kemunculannya pun dalam sebuah cerita tidak sesering tokoh utama. Unsur pembangun fabel berikutnya adalah penokohan. Berbeda dengan tokoh, penokohan ini merupakan karakter atau sifat yang diberikan kepada tokoh yang ada dalam cerita. Nah, berdasarkan karakternya tersebut, tokoh pun bisa dibedakan menjadi dua jenis, yakni tokoh protagonis, yang mana tokoh ini memiliki watak yang baik. Dan ada pula tokoh antagonis, di mana tokoh memiliki watak yang buruk. Baik, unsur berikutnya adalah alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang disusun untuk menggerakkan jalannya cerita. Alur sendiri ada bermacam-macam ya. Yang pertama ada alur maju, di mana penulis menyajikan rangkaian peristiwa secara kronologis atau sesuai urutan waktu, mulai dari awal kisah sampai akhir cerita. Kemudian untuk alur yang kedua adalah alur mundur. Kebalikan dari alur maju, alur mundur ini menyajikan rangkaian peristiwa yang diawali dengan bagian akhir cerita, kemudian dibalikan kembali ke awal cerita. Sedangkan yang terakhir adalah alur campuran, di mana rangkaian peristiwanya merupakan perpaduan antara alur maju dan alur mundur, di mana penulis bisa mengawali cerita dari bagian tengah, kemudian kembali ke awal cerita, lalu dilanjutkan sampai akhir cerita. Berikutnya adalah latar. Latar sendiri dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada latar tempat, yakni keterangan mengenai tempat terjadinya cerita. Misalnya di hutan, di kebun, di sungai, atau latar tempat lainnya menyesuaikan isi cerita. Yang berikutnya adalah latar waktu. Latar waktu sendiri merupakan keterangan mengenai waktu terjadinya cerita. Misal pagi hari, siang hari, malam hari, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk latar yang terakhir adalah latar suasana, yakni keterangan mengenai suasana yang ada dalam cerita. Bisa saja latar suasana yang digambarkan adalah suasana haru, riang, tegang, takut, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan penulis melalui cerita. Dalam fabel, amanat sendiri dapat disampaikan secara tersurat. Artinya, pesan disampaikan secara langsung atau secara tertulis dalam sebuah teks. Dan ada juga yang disampaikan secara tersirat. Artinya, pesan bisa diambil secara tidak langsung melalui peristiwa yang terjadi dalam cerita. Yang terakhir adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan gaya penulis dalam menyampaikan cerita. Nah, biasanya sudut pandang yang sering digunakan adalah sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Di mana dalam sudut pandang orang pertama, penulis memosisikan diri seolah-olah menjadi salah satu tokoh yang ada dalam cerita. Biasanya sudut pandang jenis ini ditandai dengan kata ganti aku, saya, kami, kita, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk sudut pandang orang ketiga, di sini penulis memosisikan diri sebagai sosok yang hanya menceritakan kisah mengenai tokoh lain. Biasanya sudut pandang jenis ini ditandai dengan penggunaan kata ganti dia, ia, mereka, atau penyebutan nama tokoh langsung, seperti semut, gajah, kancil, dan lain sebagainya. Nah, sudut pandang orang ketiga inilah yang lebih sering digunakan dalam sebuah teks fabel.
Demikian tadi untuk video pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.